Kalau dari ketiga segmen ekonomi ini, pasangan Prabowo Gibran memang paling kuat di segmen pemilih wong cilik di angka 52,0% dibanding segmen pemilih yang lain ya. Kalau kita bandingkan ke kiri dan ke kanan untuk membandingkan dukungan terhadap pasangan capres yang lain, memang cukup jauh selisihnya di segmen pemilih yang wong cilik ya. Ini di wong cilik kita lihat Prabowo Gibran 52,0%, Ganjar Mahfud 20,8%, Anies Caimin di angka 18%. Masih ada kurang lebih sekitar 8% pemilih yang belum menentukan pilihan di segmen pemilih wong cilik. Kemudian pendapatan kelas ekonomi menengah yang populasinya mencapai 36,5%, kita lihat walaupun lebih sedikit, lebih kecil dibanding dukungan di segmen pemilih ekonomi bawah atau wong cilik, namun pasangan Prabowo Gibran masih paling tinggi ya di angka 49,9%, disusul Anies Caimin 23,7% dan Ganjar Mahfud 20,1%. Di atas 4 juta per bulan atau pemilih kelas ekonomi atas atau mapan secara ekonomi ya, kelas menengah ke atas, ini juga Prabowo Gibran masih unggul di angka 48,4%, namun keunggulan ini tidak setelak dua segmen ekonomi yang lain. Karena di sini kita lihat Anies Caimin memperoleh dukungan kurang lebih 30,3%, Ganjar Mahfud di angka 15,9% ya. Kalau kita total dukungan dua capres ini Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud, ini totalnya kurang lebih 45, sementara Prabowo 48. Jadi kalau di segmen ekonomi atas, menengah atas memang walaupun Prabowo Gibran unggul, tapi keunggulannya tidak setelak keunggulannya di segmen ekonomi menengah bawah. Jadi survei kami kerjakan dengan metodologi multi-stage random sampling. Jadi ini metode yang sudah menjadi standar banyak lembaga survei di Indonesia untuk mengukur opini publik atau perilaku pemilih di Indonesia dengan menggunakan multi-stage random sampling. Jumlah responden yang kami ambil 1.200 responden ya. Jadi 1.200 responden ini adalah angka yang bagi kami sudah cukup ya. Karena pengalaman pemilu kita dari tahun 2004 sampai sekarang selalu kami menggunakan kurang lebih 1.200 responden dan itu terbukti dalam beberapa kali pemilu selalu mampu membaca kecenderungan perilaku pemilih secara tepat. Teknik pengumpulan data kami kerjakan dengan tatap muka ya. Jadi wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jadi ini bukan survei menggunakan telepon atau polling online, tapi kita menggunakan wawancara tatap muka ya. Jadi langsung ke pemilih yang terpilih walaupun di pelosok desa, kalau itu terpilih maka surveyor kami yang kami latih akan tetap datang ke desa itu dengan metode random kemudian melakukan wawancara terhadap responden terpilih. Dengan 1.200 responden maka margin of error dari survei ini kurang lebih plus minus 2,9% ya. Artinya rentan toleransi kesalahannya kurang lebih di 2,9%. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman media maupun publik bisa membaca setiap angka elektabilitas harus dihitung dengan margin of error plus minus 2,9%. Waktu pengumpulan data di tanggal 16 sampai tanggal 26 Januari 2024. Jadi ini pasca debat Cawapres yang kedua ya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.